Hanya Tuhan satu-satunya yang setia tatkala kami tidak setia dalam hidup kami. Hanya satu-satunya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami tatkala kami sedang mengalami kesulitan, kesesakan. Sebab pengharapan kami itu berasal daripada Tuhan. Pagi hari ini kami kembali datang, umat-Mu, dari berbagai-bagai tempat, dari berbagai-bagai denominasi gereja. Kami bersyukur sebab pagi hari ini selain kami bisa menyembah-Mu di rumah kami masing-masing, kami percaya hadirat Tuhan hadir, lawatan Tuhan nyata, sehingga yang sakit dijamah disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang susah dihiburkan, bahkan yang terikat dilepaskan. Pagi hari ini kami pegang janji Tuhan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka segala yang baik akan ditambahkan dalam hidupmu. Bapa, kami juga rindu membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga hari ini kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya bersyukur karena pagi hari ini kita boleh kembali mengadakan ibadah doa pagi seperti hari-hari biasanya. Tapi kita harus sadari bahwa kalau kita bisa bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun, kalaupun kita bisa mengambil sebuah keputusan untuk bangun di pagi hari dan memuji menyembah Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Nah, mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ambil Alkitab kita kembali bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, masih ada dalam rangkaian khotbah, rangkaian renungan firman Tuhan. Bagaimana atau apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan. Saya sudah bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan 7 hal sampai dengan hari kemarin, apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan sulit mengalami janji Tuhan, ya kan? Dan semuanya itu saya sudah bagikan kembali, saya sudah share kembali di YouTube channel saya. Jadi tinggal khotbahnya saja, tinggal materinya aja, sehingga Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan yang mau mereview kembali, yang mau kembali belajar, bisa ada di sana. Dan saya percaya ketika kita terus merenungkan firman Tuhan, kita terus tetap tinggal dalam kebenaran, maka Alkitab katakan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kehidupan kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam bahasan yang ke-8, apa yang menyebabkan janji Tuhan tidak tergenapi dalam kehidupan kita. Karena saya percaya dari pihak Tuhan sudah memberikan apa yang dijanjikannya, iya kan? Karena janjinya jelas, apa yang keluar daripada mulut Allah tidak pernah kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Dia kehendaki dan berhasil dalam apa yang Dia suruhkan. Berarti setiap firman yang keluar, setiap janji yang keluar itu pasti terjadi. Hanya kita yang harus meresponi dengan benar. Iya kan? Terbukti ketika umat Tuhan keluar dari padang gurun, diberikan janji bahwa engkau akan masuk dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tapi 2 saja yang mendapati apa yang Tuhan janjikan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hanya Yosua dan Kaleb. Kenapa? Itulah yang akan kita belajar selama beberapa hari kemarin dan beberapa hari ke depan sampai dengan 10 bahasan. Saya akan bahas, saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa setiap kita sulit untuk menerima janji Tuhan. Dan sekarang kita sudah ada di bahasan yang ke-8, apa yang menyebabkan anak Tuhan tidak dapat mengalami janji Tuhan. Yang ke-8 saya pelajari karena tinggal dalam ketakutan. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh takut. Saudara bisa takut? Bisa. Sangat-sangat bisa. Tapi jangan sampai ketakutan itu menguasai. Ya kan? Jangan sampai ketakutan itu menguasai. Ini yang berbahaya saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika ketakutan menguasai pikiran kita, ketika ketakutan menguasai hati kita. Karena hati dan pikiran dan hati sudah dikuasai oleh ketakutan, maka langkah akan dikuasai oleh ketakutan.
Dan salah satu yang menyebabkan janji Allah tidak terrealisasi, tidak tergenapi dalam hidup anak-anak Tuhan adalah karena kita seringkali tinggal dalam ketakutan. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini di dalam Bilangan 13 ayat 32 dan ayat 33. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita lihat sama-sama. Kita tahu bersama bagaimana 12 orang kepala-kepala saudara dikasih dalam Tuhan, pemimpin-pemimpin dari setiap kepala suku, setiap suku-suku yang ada di Israel, diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian yang akan diberikan oleh Tuhan. Tapi 10 membawa berita yang berbeda dengan 2, Yosua dan Kaleb. Nah, ini yang akan kita lihat sudah dikasih dalam Tuhan, yang menyebabkan umat Tuhan tidak mengalami janji Tuhan karena ketakutan. Ayat 32 bilang apa dari Bilangan 13? Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Bayangin saudara, Alkitab mencatat 10 orang ini menyampaikan kabar busuk, padahal Tuhan menjanjikan mereka untuk masuk ke sana. Dan Tuhan bilang negeri itu apa saudara? Negeri itu adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Berarti apa yang merupakan pemberian Tuhan adalah yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, pemberian Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Kalau kita ngerti pemberian Tuhan ada yang terbaik, berarti itu pasti baik, sangat baik buat saudara dan saya. Tapi 10 orang yang penuh dengan ketakutan ini, tatkala mereka melihat apa yang ada di tanah Kanaan, tanah yang akan diberikan oleh Tuhan, maka mereka mulai ketakutan. Dan ini yang saya bilang, kalau seseorang sudah dikuasai oleh ketakutan, saudaraku perhatikan, maka dia akan membesarkan apa yang dia takuti. Wah, ini kuncinya saudara. Ini kuncinya. Dia akan pakai apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang dia dengar untuk membesarkan apa yang dia takuti. 10 orang ini, dia mulai membesar-besarkan apa yang dia takuti. Dia bilang, bahkan Alkitab catat, mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang mereka intai, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Bayangin saudara, hiperbola sekali ya. Sehingga akhirnya mulai dibesar-besarkan ketakutannya. Karena dia takut, maka ketakutan itu dibagikan juga kepada orang-orang Israel. Hati-hati, ketakutan adalah roh. Ketakutan adalah roh. Ketika engkau mulai takut, maka engkau akan menyebarkan ketakutan itu kepada orang lain. Contoh sederhana, saudara mungkin pernah mendengar, kalau ada orang bilang begini, jangan lewat jalan ini loh. Kenapa? Jalan ini katanya dia juga belum tahu benar atau enggak, katanya jalan ini pernah ada yang mati. Jangan lewat. Kenapa? Karena rumah ini katanya rumah angker. Kita yang tadinya lewat jalan itu biasa-biasa, tengah malam kah, subuh kah, kita lewat jalan itu biasa-biasa. Karena kita sudah mendengar berita tentang hal tersebut, ketika kita lewat, kita mulai membesarkan ketakutan kita. Kenapa? Karena kita ditakuti oleh orang yang takut. Lihat saudara, ini contoh sederhana dan masih banyak lagi ketakutan-ketakutan yang bisa disebarkan. Makanya selalu saya bilang begini, kalau kita mendapat postingan yang memberkati, ya saudara dengar baik, kalau kita mendapat postingan yang memberkati kita di handphone kita, di sosial media kita, teruskan, bagikan. Kenapa? Karena dunia hari-hari ini menyebarkan ketakutan. Spirit ketakutan itu sedang disebar. Karena itu kita harus jadi agen perubahan. Kemarin kita udah belajar tentang perubahan. Kita harus bagikan. Sehingga akhirnya yang kita sebarkan bukan sama seperti orang-orang dunia ini sebarkan, roh ketakutan. Bagikan roh kekuatan, masih ada Tuhan, masih ada mujizat, ayo semangat, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela. Itu yang kita bagikan di akun-akun media sosial kita. Jangan justru kita ikut-ikutan menyebarkan hoax yang gak jelas, menyebarkan roh ketakutan yang pada akhirnya orang-orang yang kita kenal ikut takut. Hati-hati saudara, ketakutan itu menyebar. Dan setan bisa pakai setiap kita dengan cara-cara yang licik untuk menyebarkan roh ketakutan ini. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai
adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Sampai sini betul, saudara. Betul, karena memang ada orang enak di sana, suku-suku enak, suku-suku besar, orang-orang raksasa. Tapi mereka memang sudah takut pada awalnya, sehingga yang disampaikan kepada mereka juga roh ketakutan. Ayat selanjutnya, ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, lanjut ayat pertama dari pasal 14-nya, saudara. Apa dampaknya dari orang-orang ini yang mendengarkan kabar daripada 10 orang ini? Dampaknya apa? Pasal 14 ayat pertama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Karena apa? Karena mendengar kabar yang menakutkan. Kalau kita baca lebih lanjut, maka Yosua dan Kaleb itu menenteramkan hati bangsa itu. Bukan berbohong. Kalau berbohong, maka Yosua dan Kaleb bilang begini, jangan percaya, mereka bohong, nggak ada orang enak di sana. Itu Yosua dan Kaleb bohong. Tapi Yosua dan Kaleb bilang, betul di sana ada orang besar, betul di sana ada orang enak. Tapi yang menyertai kita adalah Allah kita, yang berjanji kepada kita adalah Allah kita. Dan kalau Allah kita berkenan, maka Dia akan masukkan kita dan mendudukan kita di negeri itu. Lihat, saudara, masalahnya sama. Tapi yang satu menghadapi dengan ketakutan, yang satu menghadapi dengan keberanian. Lihat, ini perbedaan. Berarti selama ini yang kita pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik, tidak selamanya apa yang kita lihat itu menakutkan kita. Semua tergantung kepada kita dalam menyikapinya. 10 utusan di antara 12 menyikapinya dengan ketakutan. Akhirnya ketakutan itu dibagikan kepada orang Israel, dan dampaknya mereka semua takut. Tapi yang dua, Yosua dan Kaleb, yang pada akhirnya menerima janji Tuhan, menenteramkan, memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan dorongan. Kenapa? Karena mereka tidak takut. Contoh yang lain, ketika Goliat menggertak, mengintimidasi, kita pernah belajar beberapa hari yang lalu, orang-orang Israel digertak, diintimidasi oleh Goliat dengan perkataannya, dengan verbalnya, saudaraku. Maka bukan hanya orang Israel yang takut, Saul pun gentar. Saul gentar, orang Israel takut, mereka diam, mereka tidak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena roh ketakutan itu menguasai, roh intimidasi itu menguasai. Beda dengan Daud. Daud digertak oleh Goliat, saudara. Goliat bilang begini, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat? Bahkan bukan hanya sampai di situ, Goliat gertak Daud. Goliat bilang begini, hari ini aku akan memberikan mayatmu, mayat orang-orang Israel pada burung-burung di udara. Oh, Daud tidak gentar. Daud lihat orang ini besar. Daud lihat betul dia punya kekuatan. Tapi Daud bilang begini, hei, engkau mendatangi aku dengan tombak, engkau mendatangi aku dengan pedang, engkau mendatangi aku dengan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau hina itu. Dibalikin sama Daud, hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu, memenggal kepalamu, dan memberi makan di udara dengan bangkai-bangkai orang-orang Filistin. Ini yang saya bilang, saudara, di hadapan kita bisa saja ada ancaman-ancaman yang menakutkan. Tapi kalau kita lihat diri kita, maka kita akan tinggal dalam ketakutan. Tapi kalau kita pandang Tuhan, kita tahu Tuhan pasti akan berikan pertolongan. Ini dua hal yang berbeda. Maksud saya dua hal yang sama antara Daud dengan Yosua dan Kaleb. Mereka memiliki masalah yang besar. Mereka memiliki masalah yang menakutkan. Mereka memiliki banyak kelemahan untuk menghadapi masalah. Tapi yang mereka lihat bukan masalahnya. Yang mereka lihat
Aku punya Tuhan yang besar. Sama halnya dengan 10 orang utusan ini. Mereka sama dengan Saul dan orang-orang Israel pada saat kena gertak. Terintimidasi, takut, gentar. Dan akhirnya apa? Ketakutan itu menyebar. Hati-hati saudara. Ketakutan adalah roh. Dari mana saya tahu ketakutan adalah roh? 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Coba lihat. 2 Timotius pasal pertama ayat ke-7 bilang begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Lihat, ketakutan adalah roh. Melainkan apa dibilang? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi hati-hati ketika engkau mulai takut. Saudara dikasih dalam Tuhan, engkau dikuasai ketakutan, maka engkau cenderung akan menyebarkan ketakutan dengan apa yang kau takuti. Dan orang yang gak kuat akan terintimidasi, akan ikut-ikutan takut. Sehingga dengan kata lain saya bilang begini, engkau sedang dipakai oleh roh jahat untuk menakuti banyak orang. Hati-hati, kita gak mau hidup kita dipakai oleh setan saudara dengan menyebarkan roh ketakutan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipercayakan Allah di muka bumi ini untuk menjadi perpanjangan tangan Allah, memberikan roh pengharapan, memberikan roh kekuatan, memberikan roh semangat, memberikan roh sukacita buat orang-orang sekeliling kita. Amin. Minimal dari sosial media kita. Stop sebarkan berita-berita yang kau pikir ini membuat orang takut, ini membuat orang cemas. Stop. Tutup untuk hal-hal seperti itu sosial media. Bagikan apa yang membangun iman. Bagikan apa yang memberikan semangat. Bagikan apa yang memberikan kekuatan bagi orang lain. Sudah terlalu banyak orang yang memberikan roh ketakutan buat orang-orang di dunia ini. Tapi kita jangan sampai dipakainya. Amin. Itu sebabnya tatkala saudara dikasih dalam Tuhan, tatkala Tuhan memakai Gideon, ya kan saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ketiga, saudara perhatikan. Sebagian besar dalam orang-orang yang akan berperang itu tidak ikut berperang karena memiliki roh ketakutan. Dan itu yang Tuhan sisihkan. Dari 32.000 orang yang akan siap berperang, 22.000-nya pulang karena memiliki roh ketakutan. Hakim-Hakim 7 ayat 3 bilang begini saudara. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lihat saudara. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Bayangin, lebih banyak yang takut untuk maju berperang. Tuhan gak akan pakai orang-orang yang takut saudara. Kenapa? Karena orang-orang takut hanya akan membawa spirit ketakutan. Orang-orang ini akan membawa spirit ketakutan yang akan membuat anak-anak Tuhan lainnya mulai gentar, mulai takut, mulai terintimidasi. Sebagai hamba Allah, saya cuma mau bilang, kalau engkau takut, jangan sebarkan itu ke orang lain. Berdoa. Kalau engkau mulai takut, jangan sebarkan itu di sosial mediamu. Berdoa. Karena cenderung orang yang takut akan membuat orang lain juga ikut takut. Betul, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi kalau kita mau jujur, kita masih bisa takut nggak? Bisa. Kita manusia masih bisa dilanda ketakutan. Bukan soal ketakutannya yang salah, tapi jangan sampai diri kita, hidup kita memiliki apa? Roh yang akhirnya menyebarkan ketakutan itu kepada orang lain. Kalau kita takut, cukup stop sampai di kita. Kita datang sama Tuhan, kita berserah, kita doakan. Karena setiap orang pernah takut. Elia pernah takut menghadapi ancaman Isabel. Sehingga Elia tiba-tiba menjadi pribadi yang berbeda. Dia lari dan hendak akan bunuh diri. Bahkan Saul tadi kita lihat, terdengar ancaman dari Goliat, takut.
Yosafat mendengar kabar akan diserang, takut. Saudara dikasih dalam Tuhan, takut nggak salah. Tapi kalau engkau sampai hidup dan tinggal dalam ketakutan, ujung-ujungnya engkau akan menyebarkan roh ketakutan itu kepada orang-orang lain. Bahkan Yesus pun pernah takut. Alkitab pernah catat, saudara, tatkala dia sedang berdoa di Taman Getsemani, dia sedang mengalami ketakutan. Keringatnya turun seperti darah karena ketakutan. Jadi bukan soal ketakutan yang salah. Kenapa bisa takut? Karena kita manusia. Kita dengar kabar menakutkan, bisa. Kita diintimidasi untuk takut, bisa. Tapi jangan sampai engkau tenggelam, engkau hanyut dalam ketakutanmu. Sehingga orang yang tinggal dalam ketakutan, yang pertama, dia akan susah tidur. Dia akan terus mikirin, dia akan tinggal dalam ketakutan, dia akan mulai membesar-besarkan ketakutannya. Ujung-ujungnya dia susah makan, gak nafsu makan. Kenapa? Dia udah punya masalah. Gak nafsu makan, gak punya pergumulan. Akhirnya mengintimidasi hidup kita, melemahkan hidup kita. Dan ujung-ujungnya kita akan dipakai setan untuk melemahkan orang lain dengan ketakutan yang sama. Bahayanya roh ketakutan adalah ketika kita dipakai menyebarkan roh itu. Hati-hati, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi saya pelajari begini, takut bisa menyerang siapa saja dan di mana saja. Bisa sekali. Dan saya pelajari ketakutan itu dimulai dari apa yang kita lihat. Ketakutan itu dimulai dari apa yang kita dengar. Ketakutan itu dimulai dari apa yang kita rasa. Perasaan. Saya beri contoh. Yang pertama dari apa yang kita lihat. Petrus pernah mengalaminya. Bahkan Saul dan orang Israel ketika melihat Goliat besar pernah mengalaminya. 10 orang utusan yang diutus Musa melihat orang-orang besar di tanah Kanaan juga gentar, ketakutan. Itu dengan apa yang dia lihat. Tapi ada juga dengan apa yang dia dengar. Ketakutan disebabkan oleh apa yang dia dengar. Lihat saudara, 10 orang ini yang lihat dan akhirnya menjadi takut membawa berita. Sehingga orang-orang Israel mendengar apa yang disampaikan oleh 10 orang ini. Akhirnya mereka takut. Itu mendengar. Iya kan saudara? Sehingga akhirnya dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, Elia mendengar ancaman Isabel. Sebagaimana mereka membunuh nabi-nabiku, aku juga akan membunuh dia. Gentar mendengar kabar. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Apa maksudnya kalau yang rasa, pendeta? Contoh, aduh, dadaku kok tiba-tiba sakit ya. Aduh, jangan-jangan rasa-rasa. Aduh, lambungku. Aduh, pinggangku. Aduh, jangan-jangan ginjal nih. Aduh, jangan-jangan jantung. Aduh, jangan-jangan lambung. Rasa. Hati-hati dengan perasaanmu, saudara. Apa yang kau takutkan itu yang akan menimpamu, Alkitab bilang. Jadi apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasa-rasa. Petrus ngalamin. Petrus ngalamin, saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika dia keluar dari perahu berjalan di atas air untuk menghampiri Yesus, Alkitab mencatat ketika dirasanya angin kencang. Petrus merasakan dan Petrus melihat, wow, ini badai bos. Dan gue sedang berdiri di atas air. Kalau gue tenggelam gimana? Akhirnya mulai menakut-nakuti diri sendiri. Hati-hati saudara. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasa-rasa, itu seringkali membuat kita takut. Makanya selalu saya bilang begini, belajar untuk punya saringan. Dari apa yang kau lihat, dari apa yang kau dengar, dari apa yang kau rasakan. Tidak semuanya langsung engkau konsumsi, langsung engkau simpan, dan langsung engkau merasa takut dan gentar. Hati-hati. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasa bisa membuat engkau takut. Itu sebabnya selalu saya bilang, kalau kita mau lihat, kalau kita mau dengar, belajar untuk melihat apa yang baik, apa yang membangun. Belajar untuk mendengar apa yang baik, apa yang membangun. Belajar untuk merasa-rasakan apa yang kita rasa kebaikan Tuhan. Itu aja yang kita rasakan. Jangan kau menciptakan ketakutanmu sendiri, yang akhirnya kau takut sendiri. Gak ada yang nakut-nakutin, takut sendiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat iblis itu, Alkitab katakan, sampai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang, dia akan terus berkeliling seperti singa.
Tapi singanya singa ompong, bos. Singanya ini ompong, kelihatannya menakutkan, tapi dia sudah ada di bawah telapak kaki orang percaya. Maksudnya apa? Dia sudah tidak punya kuasa. Siapa yang memberikan dia kuasa? Terkadang kita yang memberikan dia kuasa. Saudara, kita udah belajar beberapa minggu lalu ya, tentang bagaimana jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Tempatnya di bawah telapak kaki. Jangan biarkan dia naik-naik ke telingamu, membisikkan, mengintimidasi hidupmu. Tempatnya ada di bawah telapak kaki orang percaya. Jangan biarkan dia isi hatimu dengan kebencian, dengan sakit hati. Tempatnya ada di bawah telapak kaki orang percaya. Jangan biarkan dia naik-naik di pikiranmu. Tempatkan iblis pada tempatnya. Sama-sama bilang sama saya, tempatkan iblis pada tempatnya. Sehingga akhirnya dia tidak melemahkan iman kita, dia tidak mengintimidasi setiap kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Betul dia sampai saat ini merongrong, dia ngegonggong. Kalau anjing ngegonggong, tapi kalau kita samperin dia kabur, saudara. Karena dia udah nggak punya kuasa. Ingat sama-sama, dia sudah tidak punya kuasa. Dia bisa menakut-nakutimu, dia bisa mengintimidasimu, tapi engkau harus taklukkan dia. Engkau harus patahkan dia dengan kuasa Tuhan. Jangan biarkan dirimu diintimidasi. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, dia sudah tidak punya kuasa. Jadi saya pelajari begini, karena ketakutan akan melemahkan iman kita, karena ketakutan akan mematikan pengharapan kita, akhirnya kita tidak mengalami janji Tuhan. Maka yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Ingatlah selalu bahwa Yesus mengasihi saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus mengasihi saya. Kenapa ini yang harus selalu kita ingat? Karena Alkitab katakan, saudara lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 firman Tuhan bilang begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Jadi kalau kita tahu nih ketakutan ini bahaya, kalau kita tahu ketakutan ini sumber masalah, kalau kita tahu bahwa ketakutan ini merupakan satu hal yang membuat kita tidak bisa menerima janji Tuhan, maka ingatlah selalu, Tuhan mengasihi saya. Yesus mengasihi saya, Yesus mati buat hidup saya. Kenapa? Karena ketika engkau mengerti bahwa Yesus mengasihi hidup, harusnya tidak ada lagi ketakutan yang menghampiri hidup. Kenapa? Karena kita tahu di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita, maka apa lagi yang menjadi kesulitan kita? Masalah boleh ada, rancangan-rancangan orang jahat boleh aja dalam hidup kita, tapi kalau dasarnya kita tahu Yesus mengasihi saya, maka Yesus pasti menyertai saya. Kalau Yesus mengasihi saya, maka saya percaya Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Kalau Yesus mengasihi saya, maka saya pasti dibelanya. Katakan amin. Amin, saudara. Dasarnya jelas. Kasih melenyapkan ketakutan. Dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau hari-hari ini kita mulai takut, apa yang kita takuti kita mesti tahu dulu. Oh, saya takut ini. Oh, saya takut ini. Oh, saya takut ini. Sehingga langsung kita mesti ingat, Tuhan, aku percaya Engkau mengasihi hidupku. Dari masa aku belum diciptakan, Tuhan sudah memilih aku. Tuhan sudah melihat aku selagi aku bakal anak, dan sampai masa tuaku Engkau tetap menggendong aku. Kita perkatakan. Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita, maka harusnya tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kita. Dasarnya jelas, kasih melenyapkan ketakutan. Yang kedua saya belajar, karena ketakutan akan menjadi kelemahan kita, akan melemahkan iman kita. Ketakutan akan mematikan pengharapan kita, sehingga kita sulit mendapati janji Tuhan. Maka yang kedua saya pelajari, belajarlah untuk selalu merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Kenapa orang bisa takut? Karena apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa-rasa. Tapi kalau kita semua membawa ketakutan kita back to Bible. Contoh, apa yang kau takutin? Kau takut anak-anakmu tidak mendapatkan pasangan hidup. Engkau takut masa depanmu, masa depan anak-anakmu berantakan. Engkau tahu banyak janji Tuhan tentang hal itu, bukan? Orang yang takut akan Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan, sehingga mudah boleh merana keaparan. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik.
1.000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpa aku. Ada begitu banyak janji Tuhan yang harus kita perkatakan dan kita renungkan. Kenapa? Karena ketika ketakutan itu mengintimidasi kita, back up kepada firman. Hajar dia dengan firman. Amin. Sehingga ketakutan itu dipatahkan, ketakutan itu dihancurkan, saudara. Karena kita tahu firman Allah adalah pedang. Wah, dahsyat. Kita hajar, kita perangi roh-roh ketakutan. Karena kembali ke firman. Itu sebabnya kala Yosua takut. Yosua pernah mengalami ketakutan tatkala Tuhan menyuruhnya untuk memimpin bangsa Israel. Ketakutan, kegentaran hinggap di hati Yosua. Tuhan bilang, Yos, maksudnya Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam. Dan renungkanlah itu supaya engkau bertindak hati-hati. Kenapa? Karena Tuhan tahu ada kegentaran, Tuhan tahu ada ketakutan dalam hati Yosua. Makanya Rasul Paulus bilang dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita baca firman, ketika kita renungkan firman dan kita memperkatakan, maka kita dengar. Ketika kita mendengar, maka timbul iman. Ini yang saya bilang, kalau kita merenungkan firman, jangan cuma dalam hati, bos. Perkatakan. Sehingga kita mendengar dan iman kita kuat. Ketika kita mendengar, kita jadi pulih. Ketakutan kita mati, iman kita dibangkitkan. Jadi yang kedua saya pelajari, yang bagaimana kita bisa menghadapi roh ketakutan ini. Dengan renungkan, perkatakan firman. Ketika engkau mulai terintimidasi, perkatakan dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan pelihara hidupku. Ketika engkau mulai takut rumah tanggamu hancur, perkatakan firman Tuhan, apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Semua firman. Sekarang bagian kita mau nggak kita tertanam dalam firman? Mau nggak kita berakar dalam firman? Itu yang pada akhirnya membuat kita bisa melenyapkan ketakutan kita. Hati-hati. Ketakutan bisa menular, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa menyebarkan ketakutan itu bagi orang lain. Tapi kalau kita sendiri sudah dimerdekakan dari ketakutan kita, maka kita bisa menjadi berkat buat orang lain untuk memerdekakan setiap mereka yang tinggal dalam ketakutan. Yang ketiga, yang terakhir, karena ketakutan akan melemahkan iman dan mematikan pengharapan kita. Maka yang pertama, ingatlah selalu bahwa Yesus Kristus Tuhan kita mengasihi kita. Dia Bapa yang baik. Yang kedua, karena ketakutan akan melemahkan iman dan mematikan pengharapan, belajar untuk merenungkan dan memperkatakan janji Tuhan. Perkatakan firman Allah. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Untuk mematahkan ketakutan harus pakai iman. Dan sebaliknya, ketakutan bisa menghancurkan iman. Yang ketiga, karena ketakutan akan melemahkan iman dan mematikan pengharapan, maka yang ketiga, berdoalah ketika ketakutan sedang menghampiri. Saudara, ada begitu banyak kesaksian tatkala mereka ikut ibadah dalam berdoa, maka ada kekuatan. Dan saya percaya saudara yang berdoa, tatkala engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, engkau berdoa, saya yakin engkau punya kekuatan. Hal ini terjadi kepada pribadi Yesus. Yesus dalam ketakutan di Taman Getsemani, dia berdoa. Alkitab mencatat maka malaikat memberikan kekuatan baginya. Engkau sedang takut hari-hari ini, apapun ketakutanmu, datang berdoa. Jangan justru engkau membesar-besarkan apa yang kau takutkan. Jangan justru engkau membesar-besarkan apa yang kau khawatirkan. Hal yang sama terjadi kepada Elisa dan bujangnya, saudara. Tatkala bujang Elisa melihat begitu banyak orang Aram mengepung, mereka menjadi takut. Bujang yang menjadi takut dan menyebarkan ketakutan itu kepada Elisa. Tapi Elisa tidak terpengaruh. Elisa bilang tenang. Maka Elisa berdoa, Alkitab catat, Tuhan bukakanlah mata mereka, mata bujangku ini. Ini yang saya bilang. Kalau engkau sedang takut hari-hari ini, engkau sedang khawatir, engkau sedang gentar, jangan kau besarkan, aduh nanti gimana ya, aduh nanti kalau begini. Engkau sedang membesarkan apa yang kau takuti, dan itu akan menghancurkan imanmu. Aduh saya rasa ginjalku, aduh saya rasa jantungku, aduh kayaknya saya udah kena COVID. Jangan membesarkan apa yang kau takutkan. Doa.
Ketika engkau mulai takut berdoa, hampiri ketakutanmu dengan doa. Bawa seluruh kekhawatiranmu dengan doa kepada Allah. Dan percaya, doamu dahsyat, doamu berkuasa, doamu didengar Tuhan. Apa yang kau takuti hari-hari ini? Engkau masih punya Tuhan, Pak, Bu, engkau masih punya Tuhan. Engkau takut rumah tanggamu berantakan, engkau takut ekonomimu belum dipulihkan, engkau takut sakit penyakitmu belum disembuhkan. Doa. Hampiri tahta Tuhan. Jangan membesar-besarkan apa yang kau takutkan, karena itu akan menghancurkan hidupmu dan membinasakan hidup kita. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu hari ini kami diberkati oleh firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kalau hari-hari ini Tuhan dapati ada umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi dan mereka mengalami ketakutan. Kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus mematahkan setiap roh ketakutan. Apapun ketakutan itu kami bawa di altar kudus Tuhan. Karena kami percaya bagian kami adalah taat, bagian kami adalah ikut Tuhan, bagian kami adalah tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya bagian Tuhan adalah memelihara hidup kami, bagian Tuhan adalah membela hidup kami. Sehingga kami menyadari ketika kami tahu bahwa Yesus Tuhan mengasihi kami, maka harusnya ketakutan itu lenyap dari hati dan hidup kami. Sehingga akhirnya kami menyadari apapun yang terjadi, karena Tuhan mengasihi kami, maka Tuhan pasti membela kami. Karena Tuhan Yesus mengasihi kami, maka Tuhan pasti pulihkan hidup kami. Karena Tuhan Yesus mengasihi kami, maka kami pasti diselamatkan, dibelanya, ditolongnya oleh Tuhan. Tuhan materaikan firman-Mu dalam hati kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga setiap firman yang hari ini kami dengar tetap tinggal di dalam hati kami, di dalam nama Yesus. Hamba berdoa sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai tetap tinggal dalam hati kami ya Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi ketakutan, kekhawatiran kami tidak mau membesar-besarkan hal itu. Itu hanya menjadi keuntungan bagi iblis. Ketika kami membesar-besarkan ketakutan kami membesar-besarkan kekhawatiran kami dengan cara pikir kami, dengan apa yang kami mulai buat dalam pikiran kami. Tapi hari ini kami mau bawa setiap ketakutan kami dalam doa-doa kami kepada Tuhan, dan mulai memperkatakan firman-Mu, mulai memperkatakan kebenaran firman yang pasti akan memerdekakan hidup kami. Bapa, hamba berdoa juga membawa setiap pokok-pokok doa dari umat Tuhan. Pokok-pokok doa ini adalah salah satu yang menyebabkan umat Tuhan tinggal dalam ketakutan. Itu sebabnya kami bawa pokok-pokok doa kami. Ada yang berdoa buat rumah tangga mereka ya Tuhan, rumah tangga mereka dipulihkan oleh Tuhan. Ada yang berdoa buat suami istri mereka agar dijamah oleh Tuhan. Ada yang berdoa buat perekonomian mereka yang hari-hari ini mungkin sedang tergoncang oleh karena pandemik. Ada yang berdoa buat usaha dagang mereka, pekerjaan mereka yang mungkin hari-hari sedang bergoncang oleh karena pandemik. Tuhan Yesus, ada yang berdoa juga anak-anak Tuhan pagi hari ini berdoa agar mereka dapat melunasi setiap utang piutang mereka. Oh, dalam nama Yesus. Ada yang berdoa dari umat Tuhan pagi hari ini berdoa agar mereka juga mendapatkan pekerjaan di hari-hari ini. Ada yang berdoa juga anak muda yang pagi hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Bahkan ada orang-orang tua yang terus mendoakan agar anak-anaknya hidup takut akan Tuhan, berdoa agar anak-anaknya mendapatkan pasangan hidup dari Tuhan. Bahkan ada orang-orang muda yang berdoa agar Tuhan pakai masa mudanya untuk mereka menjadi alat Tuhan, untuk mereka dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Bahkan ada yang daripada umat Tuhan yang berdoa agar mereka dipulihkan, rekonsiliasi terjadi atas seluruh hubungan mereka, antara mereka dengan anak mereka, antara mereka dengan orang tua mereka, antara mereka dengan menantu mertua mereka, antara mereka dengan adik dan kakak mereka, antara mereka mungkin dengan pasangan mereka. Bapa, dalam nama Yesus terjadi rekonsiliasi. Kami pegang firman Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan akan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Bahkan ada yang berdoa umat Tuhan pagi hari ini untuk mengalami kesembuhan. Kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Karena itu kami yakin, kami percaya, kami mau perkatakan dalam nama Yesus segala roh ketakutan yang mengintimidasi anak-anak Tuhan hari-hari ini dengan segala kelemahan tubuh, dengan segala penyakit, kami hardik dalam nama Yesus. Kami patahkan segala roh ketakutan. Kami pegang janji firman Tuhan, Engkaulah Tuhan penyembuh kami.
Engkaulah Tuhan yang tidak menimpakan kepada kami segala sakit penyakit yang ditimpakan kepada bangsa orang Mesir. Di dalam nama Yesus kami percaya tangan Tuhan menopang kami, tangan Tuhan menyembuhkan kami. Kami pegang janji Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam nama Yesus. Kami pegang janji Tuhan oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus. Engkau yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Lawatan-Mu nyata atas kami, kuasa-Mu nyata atas kami. Kami disembuhkan, kami dipulihkan. Yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Bahkan yang terpapar COVID sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh demi nama Yesus. Karena bilur darah Yesus menyembuhkan setiap mereka. Tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah, itu menyelamatkan setiap mereka. Terima dengan iman kau sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa buat orang-orang yang kami kasihi, yang saat-saat ini sedang terpapar COVID maupun sedang sakit, terbaring-baring rumah-rumah sakit. Mungkin mereka orang tua kami, mungkin mereka adik kakak kami, mungkin mereka adalah anak kami. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus buat mereka. Kami bawa, Tuhan sembuhkan mereka. Kami bawa setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami percaya ada orang-orang yang berdoa bagi mereka, maka belas kasihan Tuhan turun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Izinkan mereka melihat kuasa Tuhan, izinkan mereka melihat kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan setiap rumah tangga yang hari-hari ini berdoa untuk meminta keturunan dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, terbuka kandungan mereka. Terbuka kandungan mereka di dalam nama Yesus. Diberkati kesehatan reproduksi suami-suami, istri-istri, diberkati Tuhan. Ampuni jika karena dosa mereka tidak dapat mendapatkan keturunan. Ampuni ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan bagi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan orang-orang yang kami kasihi, yang kami doakan terus. Orang-orang yang belum mengenal Yesus. Mungkin mereka adalah orang-orang yang kami ada dalam lingkungan keluarga kami. Mungkin orang tua kami, mungkin mertua kami, mungkin anak mantu kami, mungkin anak kami, mungkin adik kakak kami, mungkin orang-orang yang kami kasihi yang hari-hari ini belum mengenal Yesus atau sudah pergi meninggalkan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan, jamah hidup mereka ya Tuhan. Kami mengasihi mereka. Itu sebabnya kami berdoa biar jiwa mereka diselamatkan, biar jiwa mereka dimenangkan dalam nama Yesus. Dimanapun mereka hari-hari ini kami doakan Roh Kudus jamah hidup mereka, sehingga mereka ditebus, mereka diselamatkan oleh kuasa darah Anak Domba. Mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang sesat, mereka dipulihkan dan mereka mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Kami terus ucapkan berkat buat Indonesia di dalam nama Yesus. Indonesia diberkati Tuhan. Shalom atas Indonesia. Shalom atas Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan dari pandemik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa bangsa ini Allah ke dalam tangan pemimpin-pemimpin yang ada di pusat maupun daerah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Baik setiap mereka, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, kami doakan, Ketua BNPB, Ketua BNPT, Tuhan kami doakan, Kepala BIN, Kepala KPK, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan berkat. Roh takut dan gentar akan Tuhan memimpin dan menguasai hati mereka, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil secara khusus di masa-masa pandemik ini, Tuhan tolong apa yang Tuhan kenankan, apa yang Tuhan kendaki, biar itu yang terjadi atas bangsa kami ya Allah. Kami terus berdoa di dalam nama Yesus juga buat pemimpin-pemimpin daerah kami. Kami berdoa buat wali kota, kami berdoa buat gubernur, kami berdoa buat bupati di dalam nama Yesus. Biar setiap mereka mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang Tuhan taruh dalam hati mereka. Dan roh takut dan gentar akan Tuhan menuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Kami terus doakan buat setiap mereka yang berdiri di garda terdepan. Setiap dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit, perawat-perawat medis, kami doakan. Bahkan volunteer-volunteer yang ada, TNI Polri yang bersatu, bekerja sama untuk mereka berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemi. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan jaga baik mereka maupun keluarga mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa pagi hari ini menyerahkan ke dalam tangan Tuhan
setiap orang-orang yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini dengan menyebarkan berita-berita hoax, dengan menyebarkan berita-berita ketakutan. Kami doakan setiap mereka yang mencoba mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini dengan menjadi mafia perobat-obatan, mafia rumah sakit, mafia kesehatan. Kami doakan dalam nama Yesus, dibukakan, disingkapkan dalam hidup mereka dalam nama Yesus, sehingga terbuka, tersingkap segala sesuatunya. Kami doakan jiwa mereka dimenangkan. Selamatkan mereka ya Allah. Selamatkan mereka sehingga mereka pulih, mereka dipulihkan, mereka bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja-gereja yang ada, berkati hamba Tuhan yang ada, sehingga gereja-gereja bersatu, hamba Tuhan bergandengan tangan untuk tetap terus menyebarkan berita sukacita, membawa perdamaian, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di dunia ini, terlebih di bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini, hari yang kami bawa ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya hidup kami terpelihara. Hamba berdoa, menyerahkan setiap doa-doa yang ditulis di kolom-kolom komentar pada live pagi hari ini, maupun mereka yang mendoakan keluarga saudara, siapapun yang mereka bawa ya Tuhan. Mereka yang juga mengirimkan doa dalam WhatsApp hari-hari ini, mereka yang mengirimkan doa melalui SMS hari-hari ini, Bapak hamba berdoa, membawa setiap pokok-pokok doa mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba berdoa karena hamba percaya mereka akan berperkara dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan sendiri yang akan turun tangan, mencampur tangan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka mengalami kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa, biarlah hari-hari hidup kami memuliakan nama Tuhan. Siapapun umat Tuhan yang pagi hari sudah bergabung dalam ibadah doa pagi, tuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan, bahkan studi mereka diberkati Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami hidup mengandalkan Tuhan, maka kami tahu pembelaan kami ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah tertanam dalam firman Tuhan. Kita diingatkan, jangan sampai engkau dikuasai oleh roh ketakutan. Engkau takut wajar, tapi jangan sampai ketakutan itu engkau bawa dan engkau besar-besarkan sehingga akhirnya engkau bagikan ketakutan itu bagi orang lain. Tapi ingatlah, selalu ingat bahwa Yesus mengasihimu, Yesus mencintaimu tanpa syarat, Yesus sayang kepada hidupmu, maka Yesus akan memulihkan hidupmu. Ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan engkau masalah, pencobaan, ujian lebih daripada kekuatanmu, karena Tuhan itu setia. Kita akan terima doa berkat. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap mereka. Di rumah mereka masing-masing mereka beribadah kepada Tuhan. Karena itu biarlah turun damai sejahtera Tuhan atas hidup mereka. Kasih kuasa Tuhan turun mengurapi mereka. Penyertaan perlindungan Tuhan Yesus ada dalam hidup mereka, sehingga mereka hidup berjalan dalam kemuliaan lepas kemuliaan. Dalam bernama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali ketemu besok pagi di jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Jangan lupa secara khusus teman-teman yang di Facebook, bagikan doa pagi ini sehingga banyak orang boleh diberkati dengan doa-doa kita. Banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, dan hidup kita menjadi berkat bagi teman-teman kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.